Dalam Islam, takdir sudah ditentukan sejak manusia masih dalam kandungan. Mungkin takdir yang digariskan kepada manusia tidak semuanya baik. Dalam menjalani hidupnya, pasti manusia pernah merasakan kesulitan, cobaan, serta kesedihan. Kita tidak bisa mengetahui garis takdir kecuali hanya Allah SWT. Jadi, apakah takdir bisa diubah? Rasulullah SAW pernah bersabda, takdir yang akan menimpa seseorang tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Umur seseorang tiada bertambah kecuali dengan melakukan kebaikan, dan rezeki yang diharamkan kepada seseorang karena dosa yang dilakukannya. Takdir merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Nah, pertanyaannya, jika takdir sudah ditentukan, apakah bisa berubah? Bukankah takdir sudah ditentukan sejak manusia masih dalam kandungan? Qada adalah ketentuan Allah yang telah ditetapkan atas perkara yang telah terjadi. Ia merupakan iradah Allah yang bersifat azali atau tidak bisa berubah. Sementara qadar disebut juga qada ghairah mubram, yakni takdir yang telah berubah, atau qada mu'allaq, yakni takdir yang diikuti sebab. Ini adalah takdir yang belum terjadi dan masih bisa berubah, salah satunya dengan doa. Dan masih pada kitab yang sama, yaitu dari Tasawban, bahwasannya Nabi bersabda, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, tidak ada yang bisa menambah usia kecuali kebajikan. Sungguh seseorang yang benar-benar akan terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia kerjakan. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa perbuatan doa itu adalah bagian dari takdir, dan takdir itu pasti terjadi. Atas kehendak Allah lah terjadi dan tercegah dari segala sesuatu. Dia juga yang menakdirkan dan mencegah segala sesuatu baik dengan sebab doa, sedekah, atau amal soleh. Suatu takdir bisa saja diperbaiki dengan takdir lainnya, karena takdir dan doa saling mendahului satu sama lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berkuasa untuk mengubah takdir seseorang. Jika Dia menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin baginya. Dia bisa saja memanjangkan umur seseorang sebab amal baiknya, seperti silaturahim. Untuk itu, perbanyaklah doa kepadanya. Jika ia berkehendak, maka segalanya bisa menjadi mungkin. Bahkan mungkin, musibah yang menanti akan tertolak dan diganti dengan takdir lain, sesuai dengan doa yang kita panjatkan. Inilah pemahaman yang harus kita miliki mengenai takdir. Wallahu alam. Tidak ada yang bisa menangkis takdir kecuali doa. Maksudnya di sini, di antara sekian sebab akibat merubah takdir, yang paling mujarab itu kekuatan dari doa. Hal ini merupakan kebaikan bagi seorang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah alat atau media yang dapat dilakukan oleh semua orang, baik mereka yang kaya, yang miskin, mau perempuan, mau laki-laki, mau itu orang-orang yang lemah, mau yang sehat, semuanya dapat berdoa. Maka dari itu sungguh sangat aneh kalau kebaikan ini tidak dimanfaatkan supaya lebih enak, lebih nyaman, dan berbagi masalah-masalah hidup sehingga tidak stres dan tidak mengalami bencana-bencana apabila seseorang sudah berdoa cukup lama namun tidak dikabulkan. Maka seorang hamba harusnya bersikap husnuzon. Kemungkinan doa tersebut akan digunakan untuk kehidupan di akhirat nanti. Sebab apabila semua doa dikabulkan, maka tidak ada yang disimpan di akhirat, sementara seorang hamba tidak luput dari kesalahan. Dengan puasa yang belum tentu diterima, sholat tidak khusyuk, dan sedekah yang jarang dilakukan. Allah yang Maha Esa sayang kepada kita. Seandainya Allah bisa bicara langsung, wahai hambaku, kalau doa semua kami kabulkan dan dikasih duit 500 juta, ya bisa, tapi nanti tidak ada simpanan di akhirat nanti. Selain itu, doa juga dapat terwujud dalam bentuk penolakan terhadap musibah. Apabila berdoa dengan senilai 500 juta, maka musibah yang ditolak sebesar itu pula. Jika ada bencana seperti terkena tabrakan kereta api, namun seorang hamba dapat tidak terkena musibah tersebut, itu berarti karena doa yang dipanjatkan itu terkabul. Dalam hadis riwayat Ahmad juga disebutkan bahwa tidak ada orang muslim pun yang berdoa dengan sebuah doa yang tidak terkandung dalamnya dosa dan pemutusan silaturahmi.
kecuali Allah akan memberikannya salah satu dari ketiga hal tersebut. Allah akan mengabulkannya dengan segera, terus mengakhiri untuknya di akhirat atau memalingkannya. Nah, jadi kesimpulan yang diambil dari kelompok kami yaitu sesungguhnya ketika manusia mengikuti sesuatu yang benar, itu adalah takdir Allah. Dan ketika manusia mengikuti sesuatu yang salah, itu juga merupakan takdir Allah. Seluruhnya terjadi karena takdir Allah. Kita berlari dari takdir yang satu ke takdir Allah yang lain. Kalaupun manusia bermaksiat, maka maksiatnya itu terjadi dan tidak bisa beradil untuk lepas dari hukum yang telah Allah syariatkan. Hal itu juga merupakan takdir Allah. Maka tegaknya hukum adalah karena takdir Allah. Maksiat apapun yang terjadi juga merupakan takdir Allah. Seseorang yang telah memperoleh yang halal adalah takdir. Memperoleh yang haram adalah takdir. Akan tetapi dia diperintahkan untuk memperoleh yang halal dan dilarang untuk memperoleh yang haram. Dan semuanya terjadi karena takdir Allah. Demikian syariat dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menetapkan takdir bagi hambanya dan memberi akal kepada para hambanya yang telah mereka gunakan untuk membedakan yang benar dan yang salah, membedakan petunjuk dan bimbingan Allah dengan kesesatan, dan membedakan petunjuk Allah dengan selainnya. Teman-teman semua, maka janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Bila Anda merasa takdir yang Allah tentukan bagi hidup kita tidak memuaskan, maka tenangkanlah kedua tangan dan berdoalah kepada Allah, karena Allah Maha mendengar dan Maha berkuasa untuk mengubah takdir